Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Bersama saya, Robin Turnip, kita akan 30 menit ke depan dalam program Horas Medan Dialog Interaktif Media Delegasi. Pada hari ini narasumber kita dalam kesempatan ini adalah sosok pejabat karir di Kementerian Sosial Republik Indonesia, yakni Dr. Sony W. Manalu, Magister Manajemen. Selamat datang Pak Sony Manalu. Baik. Narasumber kita satu lagi adalah seorang ibu wanita cantik. Namun kita tidak tahu bahwasanya beliau adalah penggiat sosial, di mana hobinya belusukan, mengunjungi sentra perkampungan, membuka cakrawala kaum perempuan untuk mampu berkreativitas secara mandiri. Baik, kita perkenalkan, selamat datang Ibu Ria Gurning di Dialog Interaktif Horas Medan. Baik, para pemirsa delegasi, kali ini kita akan memastikan negara hadir, tangani kaum marginal, wujudkan Indonesia sejahtera. Para pemirsa delegasi dan Bapak Ibu narasumber, kita tahu masalah kesejahteraan sosial terlebih di Sumatera Utara masih sangat kompleks, Pak. Dan Ibu, penanganannya pun acap kali tak kunjung tuntas atau tidak terpadu. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 dan pasal 34 mengamanatkan bahwa setiap warga negara termasuk fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk kali pertama kita sampaikan kepada Pak Sony, menurut Pak Sony secara substansial Pak, bagaimana sesungguhnya kondisi real di permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di tengah masyarakat sejak pandemi COVID-19? Kami persilakan, Pak. Iya, terima kasih media delegasi TV yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa ikut berbincang dalam dialog interaktif yang diselenggarakan pada pagi dan siang hari ini. Teman-teman, khususnya para pemirsa media delegasi, kita tahu bahwa negara kita, negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang lahir atas dasar kesadaran untuk keluar dari penderitaan selama dalam penjajahan. Maka kita menyatakan diri merdeka. Merdeka dari mana? Merdeka dari penjajahan, tapi setelah kemerdekaan itu dapat, maka kita masih terus memperjuangkan kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterlantaran, merdeka dari kemarginalan. Faktanya adalah, apakah kita semua sudah merdeka dari kemiskinan tersebut? Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara bertanggung jawab memajukan kesejahteraan umum. Apa artinya memajukan kesejahteraan umum? Makanya kata-kata umum dipakai di situ, tidak ada pengecualian. Semua rakyat dari Sabang Merauke harus mendapatkan kesejahteraan, dan itu tugas negara. Di seluruh negara di seluruh dunia sama tugasnya. Apalagi negara kita adalah negara kesejahteraan. Apa yang disebut negara kesejahteraan? Negara tidak boleh membiarkan ada rakyatnya yang menderita dan susah. Itulah prinsip negara kesejahteraan itu. Nah, oleh karena itulah pemerintah dari tahun ke tahun terus melakukan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Di awal mula dilakukan pendataan nasional, ada 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial. Karena topik kita ini fokus persoalan kemarginalan, kita bahaslah di situ. Urusan infrastruktur itu kan nggak usah kita bahas di sini. 26, ya. Kenapa sedemikian banyak? Ini dibagi di dalam 5 rumpun. Saking banyaknya dibagi di rumpun-rumpun dulu. Rumpun yang pertama namanya kita sebut kemiskinan. Yang kedua keterlantaran. Yang ketiga ketunaan sosial. Yang keempat kecacatan
atau disabilitas, yang kelima korban bencana. Ini ada 5 rumpunnya. Pagi siang hari ini kita kupas di yang 3 ini, yang 2 ini. Bahkan boleh disebut 3. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah keterlantaran, dan yang ketiga adalah ketunaan. Karena kalau kecacatan kan tidak selamanya yang cacat itu miskin. Kan banyak juga disabilitas tapi yang mampu. Tapi yang namanya tuna sosial pasti miskin. Terlantar ya pasti karena miskin. Kan seperti itu. Maka itulah Kemensos, kebetulan saya beruntung tadi sebagaimana disampaikan oleh host kita, saya hampir 10 tahun diberi jabatan-jabatan strategis khusus menangani kaum marginal ini. Saya sangat bersuka cita karena bagi saya ini ibadah. Jadi saya sudah keluar masuk 460 kabupaten kota seluruh Indonesia. Sumatera Utara nggak kehitung lagi gitu. Untuk turun. Bagaimana supaya tidak ada ibu-ibu tua terlantar di jalanan. Negara nggak boleh membiarkan ini. Nggak mungkin seorang ibu-ibu tua terlantar kalau bukan karena miskin. Nggak ada rasanya orang di Republik ini, apalagi orang Sumatera Utara yang anaknya sengaja menterlantarkan ibunya. Pasti karena ada faktor-faktor yang tidak mampu mereka tangani. Apalagi namanya anak. Maka kita sebut anak terlantar. Tidak boleh. Apalagi yang namanya tuna sosial. Apa yang disebut tuna sosial itu dalam 26 jenis masalah tadi? Wanita sampai jadi melacur hanya gara-gara miskin. Itu masuk tuna sosial. Kemudian seorang wanita karena waktu gen lahirnya dia ada genetik wanita dan laki-laki sehingga disebut waria. Ini terlantar. Tidak ada orang yang mau ngurus. Kemudian ada anak yatim piatu, tidak ada yang ngurus akhirnya terlantar. Itu tidak boleh. Itu visi saya sebagai seorang anak bangsa. Oleh karena itu, karena saya lama bertugas di Kemensos, alhamdulillah saya bisa mencapai eselon 1 saat ini. Saya mau menjelaskan sedikit bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah ini melaksanakan ini. Iya kan, yang pertama, yang namanya kemiskinan, akar masalahnya ada 3. Akar masalahnya ada 3. Pertama karena kemiskinan itu sendiri, kedua karena kebodohan, kedua karena moralitas atau keimanan. Dia miskin tapi moralnya kuat, imannya kuat. Nggak mau saya, lebih bagus saya mengumpul-ngumpul bekas-bekas cabai di pasar daripada mengemis. Kan begitu. Kalau dia misalnya bodoh tapi punya moral yang baik, nggak mau saya melacur di lokalisasi. Mending saya menjual apa di jalanan daripada menjual diri saya. Karena moralnya ada, imannya kuat. Nah pertanyaan kita, siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki ketiga-tiga ini? Kemiskinnya, bodohnya, moralnya. Pemerintah. Pemerintah pusat sampai ke daerah. Bagaimana caranya? Makanya ada pendidikan kita, ada ulama, ada pendeta, ada pastor yang mengajarkan umatnya supaya malu tangan di atas, di bawah harus tangan di atas. Lebih mulia tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik memberi daripada menerima. Jadi kalau kita bangga karena bisa menerima, jangan bangga kepada Tuhan. Malu kita kepada Tuhan. Tuhan nggak ngajarkan kita seperti itu. Ih keren dapat saya PKH kan gitu. Tapi terus kita menunggu-nunggu PKH. Padahal itu kan ada masanya. Ketika kita sudah bisa merubah, bangkit, maka kita harusnya tolak. Makanya Kementerian Sosial memberi penghargaan bagi masyarakat yang mundur dari program itu karena sudah mandiri. Jadi kalau ada di antara kita misalnya selama ini dapat PKH, tapi dia juga mengembangkan usaha bikin gado-gado. Ternyata dari gado-gado itu dia berpenghasilan setiap bulan. Dia dengan bangga mengatakan, saya tidak mau lagi disantuni pemerintah. Saya sudah bisa mandiri dengan usaha ini. Inilah rakyat Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan kita menuntut terus supaya dapat terus menerus. Kita menjadi benalu bagi negara. Kan begitu kan? Oleh karena itulah maka harus ada pendidikan,
dan moralitasnya baik. Tadi kan saya bilang tiga-tiga itu. Nah, Pak Sony kan bisa saja ngomong begitu. Emang kalau pendidikan nggak sekolah, kan begitu kan? Kan sekolah. Pendidikan tidak harus kita dapat di bangku sekolah. Kalau Ibu Ria turun bertemu dengan ibu-ibu di Samosir, itu juga pendidikan. Memberikan motivasi, membuat pelatihan. Saya juga pernah membuat pelatihan bagi kaum marginal di Medan, pemulung, saya latih. Bagaimana supaya hidup produktif. Mungkin banyak yang tidak tahu, saya ini direktur eselon 1, tapi di rumah saya di Jakarta ada kantongan tempat botol bekas. Saya kalau jalan naik mobil ada kulihat 3-4 botol bekas saya ambil masukkan di mobil. Itu saya lakukan sampai hari ini. Kemudian di rumah itu saya injak-injak menjadi tipis. Jadi kalau dia tipis, satu goni itu bisa kita kumpulkan sampai 10.000 botol. Nah setelah saya ketika datang lewat saya lihat pemulung-pemulung di depan rumah saya bagi-bagi. Ini ambil saya kasih mereka. Karena pemulung itu terhormat. Dia bukan pengemis, dia kan produktif. Yang tidak boleh atau pura-pura kaki kita buat seperti luka, kita tiru di jalanan, itu menghina diri sendiri. Tapi kalau terpaksa kita jadi memulung, mengumpulkan barang bekas, itu namanya produktif. Maka programnya namanya pemberdayaan sosial. Nah yang seperti inilah tugas siapa? Tugas pemerintah daerah membuat edukasi. Saya ketua RT di kampung halaman saya itu. Tidak ada satu warga saya pun yang tidak menjadi pemulung. Semua saya buat pemulung di rumahnya sendiri. Jangan membuang sampah. Itu nanti kalau ada lewat pemulung yang benaran kan kita sudah ikut berbagi. Kita tidak bisa memberikan uang, kita beri dia. 2 kilo setiap orang, kan udah bangga dia pergi jual kan, kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu teman-teman semua, tanggung jawab Pemda adalah melakukan pendataan terhadap warganya. Undang-undang yang baru, perlu saya jelaskan di media delegasi ini, undang-undang yang baru tentang pemerintahan daerah sudah mengatakan dengan jelas bahwa pusat hanya bertanggung jawab menangani korban narkotika dan orang dengan HIV/AIDS. Yang lainnya menjadi tanggung jawab Pemda. Kalau dahulu waktu saya direktur, saya yang menangani, saya kumpulin pemulung, pengemis, bahkan saya sudah berhasil memulangkan 1.000 keluarga gelandangan pengemis di Jakarta, di Surabaya, dan di kota-kota besar di Jawa kembali ke kampung halamannya. Kita berikan rumah dengan tanah 460 meter. Saya kerjasama dengan dunia usaha, kerjasama dengan Pemda, semua ikut berpartisipasi. Kenapa? Karena kalau gelandangan dengan pengemis berbeda, ya, sering kan kita singkat menjadi gepeng. Padahal itu berbeda. Gelandangan pasti mengemis, tapi pengemis belum tentu gelandangan. Orang gelandangan kan karena nggak punya tempat tinggal namanya menggelandang, tapi pengemis belum tentu. Pengemis banyak sebagian karena persoalan moralitas. Kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta, dia habis sholat subuh salam ibunya, saya kerja dulu bu, kerjanya ternyata mengemis. Nanti habis maghrib dia pulang, bu saya udah pulang, ini hasilnya. Di rumahnya ada TV layar datar. Ya penghasilannya sehari bisa 300.000, 400.000. Ini enggak ditangani pemerintah. Ini justru disemprit oleh Satpol PP. Harusnya disanksi, dihukum. Tapi yang gelandangan tadi terpaksa menjadi mengemis. Tidak ada pilihan lain. Negara harus hadir. Tidak boleh. Jadi visi saya ke depan adalah tidak boleh lagi ada lansia terlantar, tidak boleh ada anak terlantar, tidak boleh ada disabilitas terlantar. Kalau tiga-tiga ini bisa kita perbaiki di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita banggakan ini, maka kita sudah selangkah menjadi negara kesejahteraan tadi. Tapi jikalau tidak, kita ya negara yang miskin. Karena ciri-ciri miskin itu kalau masih ada rakyatnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu apa? Masih bisa makan 3 kali, masih bisa membeli baju, masih ada tempat berteduh. Karena kalau kaya kan relatif. Yang disebut kaya itu yang seperti apa? Kalau ditanya seorang pengemis,
yang sudah sadar ditanya, wah kalau saya dapat rumah Pak Sony harga 10 juta, saya sudah merasa selesai. Tapi nanti ketika dapat 10 juta kan pengen yang 20 juta juga, karena nggak ada kepuasan kalau bicara kekayaan itu. Yang penting tercukupi kebutuhan dasarnya, dia bisa melanjutkan hidupnya bekerja, mencari nafkah. Apalagi saya tahu orang Sumatera Utara, khususnya orang-orang Batak, gigi ibu-ibunya, dia rela mukanya hitam, kukunya hitam, tangannya kakinya hitam demi menyekolahkan anak-anak. Walaupun suaminya dilapo tuak, minum tuak. Itulah ibu-ibu, makanya konsep kita dari dulu program Keluarga Harapan ke rekening istri, bukan ke rekening suami. Karena tadi kita diskusi di luar, banyak orang menyalahgunakan bantuan, jadi mabuk-mabukan. Jangan salahkan pemerintah. Iya kan? Rakyat itu yang belum ngerti. Tapi kalau rakyat tidak mengerti, ya pemerintah yang ngerti, siapa lagi? Nggak mungkin pemerintah Malaysia datang ke kita menjelaskan itu. Ya pemerintah kita sendirilah. Disitulah tugas seorang bupati, ya sehelulah ketemu rakyatnya. Dulu pernah kita buat persyaratan, tidak boleh dapat keluarga yang merokok. Karena nanti katanya rata-rata istri bilang suaminya bikin jadi beli rokok. Tapi setelah kita pikir-pikir, kenapa juga kita larang orang merokok, kan begitu kan, masa kita bilang kalau merokok nggak dapat, ya hak asasi manusia kita langgar juga kan, seperti itu. Oleh karena itulah saya senang dengan media delegasi TV ini yang tampil mensuarakan persoalan kesejahteraan kaum marginal ini. Mari kita bersama-sama pada barisan terdepan, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Kita tidak bisa melakukan perubahan besar, kita lakukan perubahan kecil. Kita tidak bisa menjadi jalan besar, kita menjadi jalan setapak. Kita tidak bisa jadi matahari, kita bisa jadi lilin kecil, tapi bermanfaat bagi sekitar kita. Itu yang mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Coba kita lanjutkan season berikutnya kepada Ibu Ria Gurning. Kita sudah mendengar tadi bagaimana Pak Manelu menyampaikan bagaimana negara maupun masyarakat itu sendiri kenapa jadi kaum marginal dan kehadiran negara seperti apa. Menurut Ibu Ria Gurning selaku seorang aktivis yang pernah menjalani hal-hal yang di lapangan, boleh disampaikan pengalaman-pengalaman yang pernah ada? Terima kasih buat media delegasi TV. Terima kasih Pak Sony yang sudah memberikan paparan yang luar biasa. Saya sampai terbangun melihat paparan yang luar biasa yang tidak saya dapat ini di mata kuliah, di bangku kuliah atau di mana ya, baru kali ini sudah terperinci, sudah jelas bagaimana peran pemerintah untuk kaum marginal. Pengalaman saya selama di Kabupaten Samosir di Kota Medan, yang paling saya soroti adalah prostitusi, ya, pelecehan seksual anak di bawah umur, dan itu masih terjadi sampai saat ini. Yang kedua, kami tadi membahas mengenai BLT. Saya sampaikan tadi secara pribadi nih, secara pribadi memang saya kurang setuju. Saya sampaikan sama Pak Sony, tapi Pak Sony katakan nggak ada yang salah di pemerintah. Nggak ada yang salah pemerintah pusat memberikan BLT itu atau bantuan KIS atau yang lain-lain, tapi mungkin sosialisasi dari pemerintah untuk menjelaskan penyampaian BLT itu sampai di mana. Tadi Pak Sony sampaikan apabila sudah penggunaan BLT itu benar-benar digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, misalkan nggak usah terlalu muluk-muluk, ya mungkin menjual es batu. Itu memang pekerjaan yang tidak dihitung, tapi kalau saya lihat penghasilan dari jual es batu itu melebihi dari omset yang saya lihat sendiri. Jadi mungkin itu seperti yang dikatakan Pak Sony tadi, mungkin dia sadar sendiri saya tidak mau lagi menerima BLT. Artinya BLT ini memang perlu sosialisasi dari dinas sosial khususnya untuk masyarakat. Dan saran saya penyampaian BLT ini harus benar-benar tepat sasaran, dan kasihan juga yang menerima, yang harusnya menerima BLT tidak menerima sampai ada seperti itu. Jadi hal-hal tersebutlah yang menjadi kendala buat masyarakat yang terjadi
di Indonesia ataupun di Kota Medan ataupun di Kabupaten Samosir. Yang saya soroti lagi adalah mengenai pelecehan seksual. Nah, ini yang menjadi kalau dibilang salah satu cacat di pemerintahan ataupun di masyarakat, itu kita tidak bisa menjamin bahwa si anak ini bisa terjamin nanti hidupnya dari pemerintah. Jadi kebanyakan sekarang masyarakat itu sedikit-sedikit pemerintah. Tapi sependapat Pak Sony, moral dari diri kita sendiri itu yang perlu sebenarnya. Itu yang perlu sebenarnya dibenahi. Artinya keluarga itu harus benar-benar bisa menjadi solid, bisa memberikan nasihat kepada anak, merangkul. Saya rasa kalau saya lihat di Kabupaten Samosir pelecehan seksual itu terjadi karena mungkin si anak ini kurang paham, kurang dari perlindungan keluarga. Karena mungkin di sana asik dengan dunianya sendiri, apalagi dengan adanya handphone. Nah, ini yang selalu yang menjadi kendala buat anak-anak yang saat ini terjadi, karena penggunaan handphone ini tidak ada batasnya. Berarti perlu juga dari Dinas Pendidikan untuk memberikan pengarahan kepada anak-anak untuk menghindari adanya pelecehan seksual. Yang terakhir, untuk kaum marginal ini sebenarnya tugas utama dari masyarakat sendiri. Jadi bukan dari pemerintah yang harus menopang terus kaum marginal. Artinya dibuatlah kreativitas, dibuatlah salah satu pelatihan untuk meningkatkan taraf hidup dari kaum marginal. Contohnya banyak hal-hal yang bisa meningkatkan kreativitas kaum marginal seperti yang disampaikan Pak Sony tadi. Mungkin dari masyarakat marginal memiliki salah satu talenta atau keahlian. Apa? Misalkan membuat gado-gado atau bertenun kalau memang masakan ada. Berarti ini perlu dikembangkan, ini perlu dilirik oleh pemerintah untuk nantinya kaum marginal itu kehidupannya lebih baik lagi, seperti itu. Iya, diperbanyak pelatihan-pelatihan baik dalam pendidikan dan kreativitas. Iya. Kembali ke Pak Sony, Pak. Tadi kita mendengar artinya masyarakat juga mau tidak mau dia harus mendapatkan bantuan sosial, Pak. Terus bagaimana solusi agar kaum marginal tersebut bisa terjangkau bantuan sosial dan layanan kesehatan gratis dari pemerintah, sementara mereka sendiri terkendala untuk administrasi maupun legalitas diri mereka, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya suka dengan pertanyaan ini, karena ini yang saya tunggu-tunggu ya. Kebetulan saya diberi kepercayaan Bapak Presiden Joko Widodo menjadi salah satu anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, sekaligus satu-satunya di Sumatera Utara, yang tugasnya adalah memastikan seluruh orang tidak mampu, seluruh apa yang, kalau saya susah menyebut miskin, karena saya dari keluarga yang tidak berpenghasilan tinggi. Ibu saya pun petani, tapi saya nggak pernah mama saya marah kalau disebut miskin. Mama saya jual mie gomak, kalau kata orang Medan itu, jual cendol. Biar teman-teman tahu, jual cendol, jual ubi, dijunjung di kepala. Setiap hari Senin ke Onan, pasar kalau di kampung itu. Tapi tidak ada keluarga kami mau mengatakan miskin. Karena miskin itu keluar dari mulut. Apa yang kita keluarkan dari mulut itulah kita. Ayo kita bilang kita kaya, kita jadi kaya. Kalau kita bilang miskin, ya mendelilah terus, kan begitu kan. Apalah kami ini, enggak. Oleh karena itulah tugas saya itu memastikan semua keluarga tidak mampu harus dapat layanan kesehatan di BPJS itu. Itulah tugas saya sebagai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Pertanyaannya sekarang, ternyata kan masih banyak yang tidak dapat jaminan kesehatan dari pemerintah. Kenapa? Memang persoalan administrasi. Tidak ada negara manapun di dunia yang tidak tertib administrasi. Kalau itu sudah pasti. Ya, Amerika, Jepang semua juga kan mesti tertib.
Kita sedang mengarah ke sana. Istilah kartu elektronik KTP, ID card kita yang sekarang semua sudah elektronik kan KTP ini. Itu kita baru 6 tahun terakhir. Di Singapura itu sudah 25 tahun yang lalu. Jadi sistem jaminan sosial mereka sudah semua mengakses kepada sistem administrasi. Kita belum. Dan masih banyak kita yang tidak punya identitas. Karena memang kalau tidak punya identitas sulit masuk ke akses itu. Karena contoh misalnya program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai atau kita sebut dengan bantuan sembako, bansos sembako. Itu semua kan di rekening. Mungkin nggak tahu di ruangan ini ada yang sudah dapat apapun itu, tapi ke rekening. Pertanyaannya kalau buka rekening kan mesti ada identitas. Tidak boleh. Saya dulu orang yang ngotot, ya sudahlah kalau tidak punya identitas kasih aja uangnya langsung. Ini yang tidak boleh. Karena di situ diambil langsung dirampas suaminya, langsung mabuk-mabukan di sebagian tempat. Di NTT seperti itu. Maka pemerintah mengatakan tidak harus rekening. Kalau nggak punya KTP, tanggung jawab Pemda harus kasihkan identitasnya. Jadi kalau ada di Sumatera Utara katakanlah, Medan sekitarnya, dia pengen dapat tapi tidak bisa karena nggak punya identitas. Seharusnya lurah, camat sampai dukcapil memberi kemudahan mendapatkan itu. Sepanjang dia sudah mengikuti aturan. Contohnya apa misalnya, dia tadinya di Sarula tinggalnya, pindah ke Jakarta ada surat pindah. Iya kan, jangan juga tiba-tiba datang tubuh kita, kamu asalmu dari mana, dairi, membuktikannya apa? Kan begitu kan, kita masih bersyukur gampang mengenal karakter orang. Kalau di luar negeri bule mirip bule semua sama. Dibilang orang Swiss padahal orang Prancis. Dibilang orang Prancis padahal orang Jerman, kan mirip hidungnya. Kalau kita logatnya aja ini pasti Batak ini. Baru diselusuri lagi logatnya, ini pasti Batak Karo ini. Beda karena beda-beda logat Batak Karo dengan Batak Toba kan beda. Oh ini Batak Mandailing ini Batak Pak, ini Jawa ini, suku Jawa. Sini mudah kita itu. Oleh karena itu, supaya mendapatkan skema bansos yang ditanya tadi, maka Pemda harus memberikan identitas bagi warganya. Ya gratis, karena begini, identitas itu adalah hak dasar manusia. Hak ajasi yang paling ajasi adalah identitas. Itu dilindungi oleh deklarasi human right. Hak ajasi manusia. Setiap manusia, negara harus kasih identitasnya. Masa minta identitas ke bulan? Kan enggak. Kan mesti di sini. Jadi enggak bayar sama sekali. Kalau ada oknum 1-2 itu kan oknum. Nanti jangan dikit-dikit kita bilang pemerintah. Pemerintah sebenarnya apalagi di bawah pimpinan Pak Jokowi kan sudah berpihak kepada rakyat itu. Nah oleh karena itu teman-teman, perjuangkanlah itu. Oleh karena itu saya bangga kalau masyarakat itu didampingi oleh lembaga-lembaga swadaya yang peduli. Karena rakyat yang kurang mampu ini nggak punya daya Pak kalau nggak didampingi. Saya senang di tempat ini ada Pak Uba Pasaribu, seorang aktivis pembela hak-hak marginal yang tidak pernah surut, yang selalu gigih. Yang seperti ini kita butuhkan. Nah kalau boleh tumbuh yang muda-muda. Pak Uba kan udah senior kan gitu. Yang muda-muda yang gigih seperti Ibu Ria misalnya di Samosir, teruslah. Karena memang itulah negara pemberdayaan. Kalau kita menuju negara yang pemberdayaannya bagus, maka masyarakat itu harus tumbuh mandiri. Bagaimana dia tumbuh mandiri? Mesti banyak di sekelilingnya orang-orang yang melakukan pendampingan. Dan masyarakat itu pemerintah membuka ruang. Jadi otonomi daerah sebenarnya, pengertian otonomi daerah memotong mata rantai birokrasi supaya pembangunan itu lebih cepat sampai kepada rakyat. Itulah arti otonomi. Nah saya khawatir malah ada pemerintah daerah yang nggak paham filosofis itu. Jadi kalau masih banyak tata caranya, syarat-syaratnya, itu namanya bukan otonomi. Kalau ada 4 tahap dulu cukup 1 tahap. Kan begitu. Yang kedua arti otonomi adalah memberi pemberdayaan kepada rakyat. Rakyatlah yang berdaya. Rakyatlah, jadi yang merubah nasib kita bukan pemerintah. Kita lah yang merubah nasib kita. Kenapa kita salahkan bupati kalau kita miskin? Kan nggak boleh kan? Masa kita salahkan lurah? Kenapa aku miskin? Terus lama-lama kita salahkan Tuhan lagi, kan begitu. Kita sudah dikasih, masing-masing kita di ruangan ini dikasih sama-sama 2 mata. Sama, aku juga dapat 2 jatahku. Ibu Ria dapat 2, pergunakan dengan baik.
dikasih mulut satu, kita pergunakan dengan baik. Tangan juga dua, kecuali ya Pak Sony kan ngomong begitu, Pak Sony kan hebat, sukses, tangannya 4 dikasih Tuhan, sama-sama 2 juga gitu. Tinggal ada nggak kemauan kita mempergunakan yang dikasih Tuhan ini maksimal, seperti yang dilakukan oleh ibu saya, jual cendol, jual mie supaya kami bisa kuliah. Kami 10 bersaudara semuanya bisa dikuliahin, padahal miskin, tapi kami nggak mau disebut miskin, karena iya kan, nggak mau dijual ubi, boleh, ngumpulin beras, kita jual beras, boleh. Bahkan saya pernah kondektur di Sudako di Kota Medan, saya supir taksi pernah, loper koran pernah. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah sekarang duduk sama Bu Ria di sini. Manusia itu kalau kita berusaha pasti kita keluar dari kesengsaraan itu. Tuhan tidak pernah membiarkan orang sengsara terus. Tapi kalaupun sengsara juga Tuhan akan biarkan, sampai kapan kau bangkit? Iya kan, sampai kapan kau berubah? Oh mungkin perlu kau 15 tahun, ya 15 tahun lah kau menderita. Makanya jangan pernah kita salahkan orang lain, apalagi pemerintah. Akan tetapi, kalau fasilitas kemudahan yang seharusnya pemerintah bisa beri, tapi tak diberi karena diskriminasi, karena membeda-bedakan, wah itu bangkit saya di depan, ayo kita lawan. Itu baru namanya aktivis. Jadi berpihak kepada kepentingan umum. Mungkin itu tambahan dari saya kaitan dengan itu. Jadi jangan ragu-ragu, semua skema bantuan itu semua dapat. PKH, tapi ingat PKH itu bukan hak selama-lamanya. Justru malu sama anak cucu sama mantu. Iya amang mantu, kita ini puji Tuhan dapat PKH, itu memalukan ngomong. Bila perlu jangan tahu orang lah, apalagi besan kan nggak usah tahu itu kan, gitu karena begitu. Iya kan, nah kalau boleh mending kita jual es tadi, jual lontong, jual itu, hasilnya 1,5 juta sebulan, sudah. Apa pekerjaannya? Jual lontong, jangan penerima PKH. Kan begitu. Apanya pekerjaan mertuamu? Oh penerima bantuan pangan non tunai. Kan begitu. Makanya orang di Swiss itu malu. Kalau orang mengambil bantuannya nggak pernah dilihat orang. Malu dia, supaya jangan ada yang, kalau kita mah bangga ngantri selfie lagi kan semua kan, kirim ke grup kan. Ini foto di mana? Ngantri bro, ngambil PKH katanya kan, bangga banget kan begitu. Jangan lagi itu. Kita keluar dari kemiskinan kita yang membuat sendiri. Tapi memang tidak semudah membalikan tangan. Oleh karena itu sabar, mensyukuri yang ada, menikmati apa yang ada. Ada saya bercerita sedikit karena ini kesempatan. Suatu waktu OB itu namanya office boy, yang suruh-suruh di kantor. Di kantor saya bingung lihat saya. Ini Bapak makan apa siang ini? Namanya agak sudah jabatan kan, bolehlah nyuruh lah. Namanya sudah ngebos kecil kan gitu. Saya selalu pusing, akhirnya ujung-ujungnya pecel ayam kan gitu. Pecel lele kan. Bapak kayaknya selama 5 tahun menjabat pecel ayam, pecel lele aja. Kok nggak pernah ini, nggak pernah itu. Saya bilang sudah terbiasa hidup saya sederhana. Susah saya menjadi mewah. Iya kan, karena didikan ayah ibu saya, yang penting makan, kan begitu kan. Jadi sekarang pun sama. Kalau bisa kita makan tempe goreng, nasi bersama suami, yang penting saling mencintai kan, rukun bahagia. Asal juga jangan makan menggoreng tempenya gosong kan gitu. Masak tahunya sampai belepotan. Bikinlah seindah secantik mungkin. Pasti bahagia suami, istri, anak makan itu semua. Tidak karena mahalnya yang kita beli, tapi cara kita untuk memakannya dengan bahagia. Demikian. Terima kasih. Kemudian Pak Sony, Bu Ria, kita di sini juga kehadiran audiens kita langsung para kaum marginal. Gimana kalau kita beri kesempatan mereka dua petanya untuk menyampaikan seperti apa yang mereka alami langsung dalam kehidupannya selaku kaum marginal. Kami beri kesempatan 2 petanya untuk bertanya, kami persilakan. Saya berdiri Pak. Duduk aja. Nah, pertama saya mengucapkan puji dan syukur bisa dapat bertemu dengan Bapak Sony Manalu dan Ibu Ria di bawah naungan Bapak Uba Pasaribu. Tanpa Bapak Uba saya tidak mungkin bisa hadir di tempat ini. Saya sungguh bangga bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang bisa mengulurkan tangan bagi masyarakat seperti kami ini.
Pak, Bu, saya ibu dari 6 anak, di mana suami saya tidak sehat, dia bekas dari terkena stroke. Ini kali kedua saya dibawa Bapak Ubah untuk menjumpai tokoh. Pertama saya pernah dibawa ke Pakam. Saya tidak pernah mengemis, Pak. Saya bekerja keras dari tahun 2008 sejak suami saya kena stroke. Saya menjadi tukang cuci, saya menjadi tukang masak, walau keadaan saya begini. Karena saya punya cita-cita, anak saya tidak akan saya biarkan seperti saya. Anak saya 6 sampai sekarang semua bersekolah, Pak. Tapi saya bersedih, Pak. Apakah saya mampu menyekolahkan anak saya untuk 3 tahun ke depan? Karena keadaan saya setiap hari saya rasakan kurang sehat. Karena dari 2008 saya sudah banting tulang. Makanya saya minta bantuan pada Bapak Ubah Pasaribu agar menjembatani saya untuk mengadukan masalah saya kepada pemerintah. Karena saya rasa saya layak menerima bantuan, apalagi untuk anak sekolah. Karena saya merasa untuk 1 tahun ke depan belum tentu saya bisa menyekolahkan anak saya lagi. Karena tidak bilang apa, Pak, Ibu, badan saya ini terkadang sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Berjalan pun saya sudah agak bongkok. Bu, saya potong langsung ya, biar dialog. Namanya kan interaktif nih. Iya, Pak. Ibu dapat bantuan apa aja dari pemerintah? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah, apapun nggak ada. Tidak pernah, Pak. Tapi pernah nggak Ibu sudah dinyatakan keluarga kurang mampu oleh lurah? Pernah Saya nggak? sering mengadu ke lurah, Pak. Sering? Sering mengadu, Tapi belum pernah didata, belum pernah ditanggapi. ditanggapi sama hari ini. Iya. Artinya semua biaya yang Ibu keluarkan tadi benar-benar hasil banting tulangnya Ibu. Iya, Tidak karena ada bantuan-bantuan lain dari pemerintah ya. Pak. Tidak pernah, Oke, Pak. nanti kita tanggapi. Lanjut. Iya. Saya sering mengurus surat miskin karena katanya ada bantuan seperti BLT atau bantuan UMKM. Tapi saya nggak pernah, Pak. Beli materai, saya usahakan bagaimana caranya. Semua anak saya bekerja, Pak, walaupun masih kecil-kecil. Saya menyorter di tempat, di sebuah butut. Saya digaji 61 hari. Anak saya yang pertama sudah tamat sekolah, saya tamat sekolah SMA. Dia juga membantu saya, Pak, sekarang kerja sebagai cleaning service. Gajinya 1,5 juta. Anak saya yang kedua sambil sekolah SMK di Yayasan Markus, membantu saya pagi sampai jam 12, membantu saya menyorter juga. Jadi penghasilan kami seminggu 450. Jadi itulah saya pergunakan, Pak, bagaimana caranya supaya anak-anak saya bisa makan, bisa bersekolah. Karena saya tidak mau anak saya terlantar, saya malu. Tapi satu keinginan saya, Pak, tolonglah bantu saya menjembatani untuk ke pemerintahan. Karena administrasi saya sudah diurus Bapak Ubah, semua sudah lengkap. Sampai akte lahir anak saya pun sudah ada semua. Dengan cara apapun. Untuk pagi tadi pun saya datang ke sini setelah saya lihat di grup Peduli Pemulung, saya lihat jam 12 karena saya baru menjemput anak saya pulang dari kerjaan jam 12 malam. Saya buka HP karena bagaimana, Pak, saya sering ketinggalan informasi dari Bapak Ubah karena HP saya kadang tidak berbunyi. Jadi saya selalu standby, selalu lihat HP belakangan ini. Kadang ada bantuan dari Bapak Ubah, saya tidak bisa hadir karena saya bekerja. Jadi sekarang ini saya fokus, Pak, karena banyak Bapak Ubah rapat di mana-mana, saya sering ketinggalan. Jadi saya tadi malam bilang sama Bapak Ubah, Pak, itu saya harus hadir besok. Saya harus hadir. Walaupun saya tidak bekerja 1 hari, saya relakan. Karena saya mau suara saya ini didengar oleh tokoh masyarakat yang peduli pada masyarakat seperti kami ini. Terima kasih, Pak. Saya rasa itu sudah cukup. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya oh ya, oke, yang kami hormati Amang Soni dari Kementerian Sosial dan Ito Gurning ya.
Saya nggak banyak bicara lagi. Sebenarnya ini sudah menyampaikan apa yang menjadi keluhan saya ya. Tadi Amang Sony jelaskan bahwa ikut juga menjadi Dewan Jaminan Nasional. Ini sebenarnya menjadi polemik di masyarakat yang marginal. Banyak sesungguhnya marginal yang seutuhnya dan sesungguhnya harus dapat menjadi atensi pemerintah. Tapi hingga saat ini banyak nggak dapat. Kebetulan saya selaku pelaku sosial banyak bergelut di masyarakat miskin, khususnya termarginalkan, terbiarkan oleh sistem dan juga oleh pemerintah sendiri. Saya berani bertanggung jawab karena ini korban pembiaran. Kenapa? Seperti ini tadi kita sudah bolak-balik surati, bahkan uruskan surat keterangan tidak mampu sudah kita bawa ke dinas sosial. Dan dinas sosial sudah menerima menampung itu. Tapi hingga hari ini, mohon maaf Amang dan Inang itu ya, tidak kunjung terbit. Saya tidak tahu di mana masalahnya. Malahan yang membantu ini adalah negara luar. Ya, ketika pernah dia kesulitan tidak makan, saya adukan ke media sosial, datang negara Hong Kong membantu. Negara Indonesia nggak tahu di mana. Nah, persoalannya banyak orang-orang rentan yang bekerja sebagai pemulung. Apalagi Amang bilang tadi bahwa di negara ini Kementerian Sosial sedang merehabilitasi 26 penyandang masalah. Termasuk saya kira barangkali adalah para pemulung yang dientaskan pemerintah. Pemerintah sebenarnya tidak mau pemulung itu janganlah memulung gitu. Tentunya ada konsep pemberdayaan. Tapi konsep pemberdayaan itu hanya seperti asal Bapak senang gitu. Laporan ke sana penting sudah dilakukan, anggaran sudah terbit. Tapi tidak pernah mencapai kepada puncak kesuksesan itu. Bagaimana konsep pemberdayaan itu benar-benar berdaya gitu. Hanya seremonial gitu. Jadi maksud saya ke depannya, itu dulu yang perlu saya tanyakan. Bagaimana supaya orang-orang yang rentan dengan kemiskinan tidak memiliki jaminan kesehatan. Karena jaminan kesehatan ini ada banyak saya tangani. Mereka tidak ada jaminan kesehatan, alhasil mereka meninggal dunia. Tidak sempat diurus negara, mereka sudah meninggal dunia. Karena kemiskinan juga adalah tanggung jawab negara. Kalau Bapak Amang bilang tadi, sudah disederhanakan. Tidak lagi orang miskin, menjadi warga kurang mampu. Sementara di undang-undang belum dirubah, saya lihat bahwa fakir miskin dan lantar-lantar masih dipelihara negara. Nah, ini adalah orang-orang rentan, orang-orang pinggiran yang betul-betul miris hidupnya. Kalau ini betul-betul saat ini hidupnya terlunta-lunta lah ya. Tidak ada aliran listrik di rumahnya, betul ya. Suaminya sakit, kadang-kadang kalau nggak ada berasnya mengadu ke saya. Dari mana mau saya ambil beras? Saya bukan gudangnya beras, tapi gudangnya beras adalah pemerintah melalui berbagai program. Kenapa program-program itu tidak tepat sasaran? Bagaimana caranya supaya tetap tepat sasaran? Salah satu contoh, Amang, jangan kita punah negara ini, perlu saya bongkar. Kenapa kalau mengurus BPJS Kesehatan? Contoh ya, ada yang saya uruskan melalui, karena mereka sangat butuh, kita bawa ke kantor BPJS, harus suruh orangnya langsung. Seperti ini kan cacat, uangnya tak ada dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya pantau, saya hadirkan sekarang saksinya, ada banyak persoalan di jaminan sosial, kesehatan khususnya, ya, bahwa mengurus kepesertaan BPJS itu bukan hanya orangnya, bisa juga calo, bisa juga orang dalam. Bisa saya pastikan hari ini, saya buktikan bahwa orang dalam juga pelakunya gitu. Karena negara kita kan harus konsisten dong. Kalau memang tidak bisa diuruskan melalui orang lain, ya orangnya betul. Tapi jangan dipelihara, ada permainan gitu. Kasihan orang miskin ini ya. Padahal ya mungkin, ya saya tahu udah pasti main sogok-sogok deh itu. Berapa untuk mampir ke dalam gitu. Sementara saya pelaku, saya sudah dikenal, suruh orangnya, udah capek saya. Jadi nggak saya laporan lagi ya, Pak. Ya, yang kedua masalah-masalah bantuan tadi itu jaminan sosial. Bagaimana ke depannya, apalagi Amang Sony sebagai staf ahli Kementerian Sosial benar-benar memikirkan rakyat marginal ini ya, memberikan kontribusi bagaimana supaya unek-unek ini tersampaikan kepada Kementerian Sosial. Karena datanya ada sama saya, data-data orang miskin yang betul-betul miskin, apalagi tingkat kelaparannya sebulan terakhir ini, para pemulung nggak bisa bekerja karena hujan, tidak lagi memulung, terakhirnya mereka makan tak makan, ada laporan sama saya, udah saya tinjau Amang, ya,
bahwa mereka tidak makan. Ini kan tentunya tanggung jawab pemerintah. Mana ada orang mau miskin. Saya pun nggak mau miskin, karena saya nggak mau minta-minta kepada pemerintah. Ya. Dan saya juga saya tolak itu bantuan pemerintah. Karena walaupun saya seperti ini, saya tolak itu. Bantuan pendidikan, saya sekolahkan anak saya. Karena saya merasa mampu gitu. Itu dulu yang pertama yang perlu disikapi. Sekian dan terima kasih. Baik. Jadi terima kasih tadi dua penanya. Gitu, pertanyaannya itu gitu. Ibarat anak panah langsung ke jantung. Gitu kan. Jadi begini, kalau saya tentu menjawabnya dengan pendekatan kebijakan pemerintah. Karena saya dalam posisi selama ini kan bekerja di pemerintahan. Khususnya mengenai ibu. Tadi mengatakan ternyata nggak dapat bantuan apapun, skema apapun. Padahal kan banyak skema-skema itu. Itu yang selalu didengungkan Bapak Presiden kita. Berarti ada sesuatu yang salah di sini. Kesalahan pertama adalah ibu berarti tidak masuk di data keluarga. Kalau saya sebut, kalau sebenarnya bahasa saya tidak miskin pribadi saya. Kalau bahasa anggarannya kan miskin. Jadi berarti ibu tidak masuk di data keluarga miskin di kelurahan tempat tinggal ibu. Itu pasti alasannya yang pertama. Yang kedua, kalaupun masuk pilih kasih, kan begitu. Kemungkinan kedua, sudah masuk, buktinya kan nggak dapat juga. Berarti kemungkinan pilih kasih. Hanya dua itu pilihannya. Nah kalau itu alasannya pilih kasih, mudah-mudahan ada bukti nanti dari Pak Uba, ibu sudah masuk data miskin di kelurahan itu, tetapi ibu tidak dikasih, biar coba saya bantu selusuri. Karena kan pemerintah daerah kan punya otoritas sendiri, tidak bisa diatur-atur. Itulah tadi di awal diskusi saya bilang otonomi daerah. Jadi otonomi daerah ini pusat tidak mencampuri persoalan internal di pemerintah daerah yang sudah diberi kewenangannya berdasarkan undang-undang tadi. Nah oleh karena itu sejalan dengan pertanyaan Pak Uba Pasaribu tadi datang ke BPJS katanya, memang kalau ke BPJS datangnya pasti begitu jawabannya. Dan BPJS itu tidak salah, karena itu nanti kan wajah kan dipoto di situ. Nggak mungkin lah wajahnya Pak Uba dibuatkan jadi wajahnya ibu itu kan, seperti itu. Jadi kaitan dengan jaminan kesehatan, teman-teman semua ada 3 skema pembiayaannya. BPJS ya, kalau kata-kata BPJS. Yang pertama adalah BPJS Mandiri namanya. Mungkin Bu Ria BPJS, oh enggak, karena ibu mantan pegawai negara ya, tentara ya, jadi enggak. Mungkin Pak Niko BPJS Mandiri, membayar, mendaftar, sama kayak masuk asuransi, itu namanya mandiri. Dan dari seluruh rakyat Indonesia, hampir 70% adalah BPJS Mandiri. Yang kedua, kalau rakyat tidak mampu mandiri seperti Pak Niko tadi, maka disantuni oleh negara. Itu siapa? Itu yang disebut dari keluarga kurang mampu dalam data kesejahteraan sosial itu. Mereka disiapkan negara anggarannya. Makanya mereka disebut PBI, penerima bantuan iuran. Iurannya negara yang tanggung. Tapi hak kesehatannya sama dengan Pak Niko. Sama-sama ke rumah sakit, ini kan biaya negara, doktermu beda, enggak jadi seperti itu. Nah, skema yang ketiga, Jamkesda namanya. Pemda bisa memfasilitasi. Seperti Kota Medan, saya nonton di TV, Bobby mengatakan, Nasution, setiap KTP Medan cukup bawa KTP-nya berobat. Berarti kalau ibu KTP-nya di lingkungan Medan, berarti bisa menggunakan itu. Iya kan? Gratis. Di Bekasi juga ada, sama masing-masing itu menggunakan dana APBD. Kalau penerima bantuan iuran tadi yang saya bilang itu pusat langsung. Inilah yang saya cek di BPJS sebagai anggota Dewan Jaminan Sosial. Betul nggak ini sudah masuk gitu loh. Jadi kalau ada yang tidak masuk, berarti tadi ke ibu ini ada tersumbat di bawah. Seharusnya ibu ini dapat. Kalau dari kronologinya tadi. Artinya di sini ada yang salah karena Kemensos tidak berhak langsung memasukkan ibu. Kalau boleh ya hari ini ku bawa semua.
Kan sistem, kami kan nggak melihat sistemnya itu lewat dunia maya, lewat handphone itu, terbang datanya ke Kemensos, dikirim oleh Kota Medan ke provinsi, nanti lewat sistem data namanya. Jadi kalau walaupun saya yang menginput data itu di sana anak buah saya, ini kau masukkan sisipkan satu, kan enggak bisa. Dia melompat keluar dia, kecuali datang dari sistemnya Sumut. Karena yang diakui kodenya itu ada 34 kode yang boleh mengirim data. 34 provinsi, sekarang jadi 38 karena Papua nambah. Jadi 34 kode. Nah, Sumatera Utara ada 27 kode dari kabupaten masuk. Memang rumit kalau menjelaskan ke keluarga kurang mampu, nggak sampai pikirannya ke situ. Kita lah yang sampai itu Pak Uba dan para aktivis gitu. Nah, tugas kita lah mengingatkan pemerintah ini, termasuk media delegasi ini. Silahkan kalau saya boleh mengatakan Pak, hasil wawancara ini audiensi lah media delegasi, langsung ke Wali Kota Medan. Ada sesuatu ini yang salah. Oh, ini Deli Serdang. Nah, apalagi ke Deli Serdang, berarti bukan Medan. Nah, makanya lihat juga, jangan kita salahkan Kota Medan, padahal ini persoalan di Deli Serdang. Ke Deli Serdang, emang capek, gitu kan? Jadi bila perlu demo, saya udah bilang Pak Uba, bila perlu demo di depan rumah kantornya Pak, nggak apa-apa, demo itu halal kok. Yang nggak boleh kan memaki-maki kan gitu. Tapi kalau duduk di situ memperjuangkan hak kita, seperti ibu ini tadi, sampai seperti itu perjuangan hidupnya. Kan begitu. Nah, tugas saya apa? Mengedukasi dan mengingatkan pemerintah agar memperbaiki di mana letak masalah tadi itu. Supaya ibu ini dapat skema itu. Karena di samping tadi jaminan. Jadi begini, dalam konsep negara kita, tidak mungkin kan negara menyelesaikan semua masalah rakyatnya. Yang bisa dijamin pemerintah, tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak berubah gara-gara sakit. Itulah jaminan namanya umum. Tidak boleh anak-anak warga negara Indonesia sampai mati karena nggak makan. Makanya itulah tadi turunlah bantuan pangan non tunai, program Keluarga Harapan. Sembari program ini diberikan, lakukanlah pemberdayaan. Supaya jangan terus-terus menerima ini. Justru negara yang sukses adalah kalau penerima BLT-nya semakin berkurang dan akhirnya habis. Nah, kalaupun sudah habis tapi anggaran negara juga nggak habis-habis, itulah disebut seperti di negara-negara Eropa jaminan hidup. Apabila dia dari pekerja informal, setiap pekerja sektor informal di Eropa seperti di Swiss misalnya, maka kalau lahir anak satu biaya bersalin ditanggung negara. Tapi anak syarat maksimum 2 atau 3 misalnya. Kita kan tidak. Kita lahir anak kan kita nanggung sendiri. Sekali waktu saya diskusi di Bangka Belitung. Terus si dokter dengan enteng dia ngomong karena, loh siapa suruh anakmu 4, anakmu 5 kan gitu. Pemerintah membuat aturan, memang anak kalau yang tanggungnya 2 atau 3. Tapi banyak juga orang anaknya kan sampai bauru 10 anak 10 pitu kan gitu berjejer-jejer kan, nuntut lagi dari pemerintah semua tidak. Jadi oleh karena itu Bu, pertama jauh-jauh datang ke sini sampai tidak ikut mensortir barang hari ini. Tapi ingat Bu, itu dicatat oleh Tuhan perjuangan Ibu untuk anak itu. Sekarang upaya ini yang kita lakukan adalah apa sebenarnya yang paling mendasar keinginannya Ibu. Menurut saya pertama jaminan kesehatan mesti ada. Kalau hanya makan bolehlah, tapi kalau sakit kan nggak ada yang murah. Jaminan kesehatan, kan itu paling utama yang kita. Kalau makan masih bolehlah telur bagi 2 kan gitu. Tapi kalau sakit nggak boleh obat itu bagi 2 dengan pasien lain kan gitu. Harus makan sendiri. Nah, bagaimana caranya itu? Mari kita sama-sama memperjuangkan itu. Ikutilah prosedur. Saya bilang kepada Pak Uba, Bapak sudah orang yang terpanggil mendamping ini, jangan tanggung-tanggung Pak. Selusuri ke lurah. Tanya masalahnya di mana. Catat rekam. Apa hasil rekaman itu bawa ke camat, rekam lagi. Apa jawabannya camat, bawa lagi, tunjukkan ke bupati. Tungguin sampai bupatinya keluar dari ruangannya. Perjuangan itu seperti itu Pak. Tapi sekali Bapak berhasil, seluruh dampingan Bapak ini selamat. Percayalah, karena sekali bupatinya sudah kena, udahlah, waduh, pokoknya semua tidak boleh kan gitu. Tungguin aja di situ. Bawa bila perlu nasi, masak dulu di rumah nasi bontok, tungguin di depan ruangannya. Kami mau ketemu sampai Pak Bupati.
sampai kami bisa bertemu. Asal sudah tahu, jangan kita mau ketemu juga dia lagi di Jakarta di depannya kita nggak sampai lusa nggak ketemu. Kita sudah tahu dia masuk, mobilnya datang kita tungguin di situ. Itu namanya aktivis petarung. Percaya sama saya Pak, kalau sudah niat jangan setengah-setengah. Saya pun kalau mau maju ada niat, jangan setengah-setengah juga. Kami dengan Bu Ria, tentu Bu Ria sebenarnya sebagai aktivis karena wilayah di Samosir ya mungkin pasti lakukan hal yang sama. Tidak membiarkan raya itu. Kita suruh ibu ini ngomong pun kan bingung mau ngomongin apa. Makanya perlu pendampingan. Tapi Bapak ikuti semua. Datanya, KTP-nya, apa semua. Gak ada alasan. Kalau memang itu terjadi, sambungkan saya ngomong. Ya nekatlah saya kan begitu. Walaupun prosedurnya gak begitu. Apa boleh buat? Kan begitu. Kita harus berani melawan arus. Iya kan? Kalau misalnya bila perlu kasihkan nomor saya. Ini Bapak ini, kami udah bicara dengan Bapak ini nih jabatannya. Ini, tunjukin aja. Terus mau kemana lagi? Kami sudah tanya. Apa Bapak perlu ngomong sama beliau biar aku sambung? Sambung saya ngomong. Mau bupati pun itu nggak ada masalah. Buat saya mau gubernur. Aturan is aturan. Kan begitu. Kita tegakkan aturan. Tidak ada rakyat yang didiskriminasi. Apalagi didiskriminasi karena sukunya misalnya. Karena agamanya misalnya. Itu paling tidak boleh. Karena itu melanggar HAM, hak asasi manusia. Jadi waktunya memang. Dan banyak seperti ibu ini di beberapa daerah di Jawa Barat malah jadi aktivis LSM. Berjuang dia terus, dia tinggalkan semua itu, udahlah katanya. Makanya kami skema Kemensos itu dari dulu Pak Uba dan teman-teman membuat namanya panti. Ketika dia tidak mampu, maka panti kita sediakan. Tapi sekarang undang-undang pemerintahan daerah yang baru hanya korban narkotika dan orang dengan HIV yang menjadi tanggung jawab Menteri Kementerian Sosial. Sisanya yang dari 26, 24 itu semua tanggung jawab. Gelandangan pengemis tanggung jawab Pemda. Lansia tanggung jawab Pemda. Anak-anak terlantar tanggung jawab Pemda. Disabilitas tanggung jawab Pemda. Tidak lagi pusat. Kenapa? Karena itulah tujuannya otonomi. Memotong mata rantai pembangunan supaya cepat sampai ke rakyat. Mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya. Kalau dulu kan karena semua nunggu petunjuk pusat jauh banget kan gitu. Sekarang enggak, keputusan ada di bupati. Kata bupati Deli Serdang hari Senin, Selasa udah jadi itu barang. Kenapa dia enggak ada lagi minta petunjuk ke pusat gitu seperti zaman dahulu. Karena kewenangan ada di bupati, panggil kadis sosial. Nah, karena mekanisme ini harus diusulkan oleh lurah, maka kembalikan lagi ke lurah. Mungkin begitu Bu, mungkin semoga Ibu semakin berserah. Kan tentu kita sebagai umat yang beriman kan berserah kepada Tuhan kan itu. Tapi di dunia kita terus berusaha. Tidak ada orang yang sukses kalau tidak kerja keras. Saya bukan asal ngomong, saya sudah jelaskan dari latar belakang saya. Ibu apa yang ibu saya lakukan pun sudah saya sampaikan juga. Saya bahkan kalau berceramah di seluruh Indonesia, ibu-ibu biar tahu teman-teman, saya sudah memulangkan 23.000 wanita penghuni lokalisasi. Dan saya temukan itu lebih dari 200 orang Sumatera Utara, bahkan juga ada orang Batak. Masa ada orang Batak jadi penghuni lokalisasi di Doli di Surabaya? Boru Manalu pula itu, saya marga Manalu. Begitulah. Tapi saya rehabilitasi, saya kembalikan 23.000 dan buku saya sudah ada untuk itu. Saya sudah lakukan semua. Karena apa? Mereka sampai rata-rata mereka mengatakan kenapa Anda sampai melacur di lokalisasi karena miskin. Buktikan ke saya bahwa kau keluarga miskin. Karena banyak juga kan pura-pura bilang miskin, padahal enggak miskin. Barulah ditunjuk semua. Keluarganya, fotonya semua. Nah, kita kasih bantuan. Apa? Kau pulang ke Cianjur? Iya. Mau nggak kau bukan bikin usaha gado-gado di Cianjur? Oh cocok Pak, depan rumah saya persimpangan. Kita kasih bantuan 1.500.000 untuk biaya modal usaha bikin itu. Sekarang yang mohon maaf nih bekas wanita penghuni lokalisasi, sekarang dia sudah kawin sama anak kepala desa. Gitu kira-kira begitulah. Hidup itu berubah kalau ada kemauan kita. Bahkan ada 2 orang di Surabaya menjadi ustazah. Biar teman-teman tahu kalau di kita itu kayak Bibil Pro apalah itu. Ustazah dari tadinya, bahkan dalam bukunya dia bilang saya sudah melayani 1.200 laki-laki selama 7 tahun saya jadi penghuni lokalisasi. Bayangkan Bu, 1.200 laki-laki dia sudah temanin tidur. Tapi masih bisa dia kembali ke jalan yang benar. Asal ada orang yang mengangkat,
Itulah yang saya lakukan itu. Jadi bukan asal saya ngomong, bisa dibuka di Google pun semua ada itu cerita itu. Makanya saya katakan tidak boleh ada lokalisasi lagi di Sumatera Utara. Nah sekarang saya bercerita dengan ibu tadi di luar, bibit-bibit itu sudah mulai muncul walaupun saya mengatakan ada. Karena nanti belum tentu kontrak kita dengan bupatinya. Tapi ada bibit-bibit itu di daerah dengan modus lain. Modus KP, kedetua, macam-macam lah itu semua. Ini semua tugas kita. Masalah ini tidak pernah habis. Kita mati, masalah ada terus. Manusia berikutnya nanti. Jadi nggak mungkin kita selesaikan semua. Yang bisa kita lakukan, selesaikan persoalan di diri kita masing-masing. Semampu-mampunya kita. Kalau bisa ibu bikin seperti itu, ya kita nggak tahu besok. Anak-anak ibu lulus SMA semua bisa besok bekerja. Siapa tahu pas ketemu saya ada lowongan kerja. Kan semua kan kita berserah. Kan begitu. Jangan pernah putus harapan. Tapi ibu bangga punya pendamping seperti Pak Uba Pasar Ibu yang tanpa pamrih. Saya kira ini kita apresiasi. Semoga ada Uba Pasar Ibu yang lain. Kan nggak bisa sendirian juga. Kan yang berjuang bersama-sama. Gitu loh Bu. Ya. Jadi itu kalau selagi bisa secara fisik aku ikut membantu, pasti aku bantu. Kalau bisa nelepon, aku ngomong, mungkin kata-kata saya kan beda meyakinkan, bisa aku lakukan. Nomorku sudah ada di Pak Uba. Tidak ada masalah. Tapi kalau karena kaitan BPJS, karena aku pengawas BPJS, memang kalau kita ke BPJS mesti ada foto Pak Uba. Kalau PBI, kecuali mandiri boleh pakai calo. Kalau mandiri kenapa? Namanya mandiri kan nggak ada masalah. Aku nggak sempat bro, saya kasih surat kuasa, bikin dulu ini KTP ku ini daftarkanlah. Nggak sempat saya boleh, karena kan membayar dia kan. Tapi kalau penerima bantuan iuran kan nggak bisa. Ini disantuni negara, makanya nanti ada fotonya. Gitu juga Pak. Jadi nggak salah juga BPJS di situ. Yang salah dia kalau menggunakan calo-calo buat yang lain. Kalau itu salah. Saya kira demikian ya lembar dari saya. Baik. Iya. Izin satu lagi ya. Ini terkait juga jaminan sosial. Ini kan warga rentan. Ya begini Pak, dia harus mendaftar ulang masuk ke skema pertama, skema keluarga tidak mampu tadi. Ada datanya lagi ke kelurahan, didata di kelurahan. Kan nggak seperti langsung pindah gitu Pak. Jadi, ya kan, jadi si bapak tadi yang nggak mampu tadi itu didaftarkan lagi dia di data lurah berikutnya sebagai data keluarga tidak mampu supaya dia bisa diperbaiki di data penerima bantuan iuran berikutnya. Ada lagi daftar namanya di situ. Sekarang kan udah hilang itu namanya di keluarga tidak mampu itu karena sudah membayar mandiri. Kan sistem ini kan. Di situ nicknya diklik, dia ada di sini skema yang mandiri. Belum dikeluarin karena Pak bilang kan belum ini. Harus keluarin juga, matakan diri untuk keluar dari situ mendaftar dia di keluarga tidak mampu. Masuklah daftar urutnya lagi di keluarga tidak mampu ini. Jadi tak jelaskan sedikit lah, tapi memang enggak semua ibu-ibu ini bisa menjelaskan di pikiran saya. Yang disebut dengan DTKS, kalau Pak Uba kan udah tahu, data kesejahteraan sosial. Itu adalah 40% masyarakat Indonesia yang berpenghasilan kurang mampu dan tidak mampu. 40% levelnya. Itu pun yang 40% ini dibagi lagi 4 klaster. Klaster paling bawah namanya fakir miskin. Sangat miskin. Maka ini dapat apa? Semua dapat. Segala skema dapat. Penerima bantuan iuran dapat, PKH dapat, bantuan pangan non tunai dapat. Semua dia dapat ini. Karena tadi perintah Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua miskin. Apa yang disebut miskin? Ibu sudah termasuk miskin. Penghasilannya tidak mencukupi memenuhi kebutuhan dasarnya. Siapakah mereka ini? Yang penghasilannya di bawah UMR di daerah itu. Kalau penghasilannya di bawah UMR itu masuk kategori miskin. Tapi dia tidak fakir miskin karena sudah berpenghasilan kan. Tapi terbata-bata lah kayak ibu tadi. Namanya miskin. Maka miskin ini tidak semua dia bisa dapat. Iya kan Pak? Dia bisa dapat bantuan pangan non tunai.
Kemudian bisa dia dapat penerima bantuan iuran kesehatan. Program keluarga harapan mungkin dia tidak dapat. Baru lapis yang ketiga lagi mendekati miskin. Ya, yang mendekati miskin ini siapa yang disebut mendekati miskin ini? Mereka-mereka yang akibat sesuatu hal tiba-tiba di PKH, di PHK. Ya, kehilangan pekerjaan itu. Kenapa mereka bekerja di sektor yang tidak formal dan tidak mengikat, nggak ada jaminan ikatan dengan perusahaan, kalau dapat pesangon kayak gitu-gitu. Ibarat biasanya itu apa itu honor lepas, kemudian outsourcing, istilahnya outsourcing ya gitu-gitu. Nah baru yang terakhir itu rentan miskin, rentan. Mungkin yang rentan miskin ini saking dia karena nggak punya, nggak mampu beli tanah di tanah yang datar, maka dia bangun rumahnya di lereng-lereng gunung. Nggak mampu dia beli tanah di tanah yang datar, dia terpaksa bangun rumah di pinggir sungai. Jadi sewaktu-waktu banjir bandang, sungainya mengalir, rumahnya tertiup, dia jadi miskin. Rentan lah itu. Ya kalau nggak ada sungai, ya nggak. Kemudian yang longsor tadi, longsor tanahnya, rumahnya rubuh, dia jadi miskin. Ini semua berhak mendapat bantuan pangan non tunai dan penerima bantuan iuran. Makanya Pak Uba, penerima bantuan iuran ini terus diupdate datanya setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan Mensos menandatangani data baru. Kan berubah-ubah, ada yang keluar, ada yang masuk. Banyak Pak kita temukan dia mengundurkan diri dari penerima bantuan iuran kesehatan. Dia sudah mampu membayar mandiri. Dia malu. Diingatkan anaknya udah kuliah gitu kan. Janganlah Pak, masa kita nerima di situ. Toh kan aku kan udah bisa cari uang tambahan di Jogja misalnya apa. Gitu. Keluar Pak. Maka masuklah data baru. Jadi jangan ada alasan pemerintah daerah sudah tutup. Enggak ada. Yang namanya penerima bantuan iuran kesehatan itu terus diupdate. Masuklah itu ke Mensos. Mensos nanti laporkan ke Menteri Kesehatan. Menyiapkan dananya. Sudah siap dana dari Menkes, turunkan ke BPJS, kau layani. Kan begitu. Jadi urusan BPJS bukan urusan data miskin. Dia hanya urusin membayar obat. Kan gitu. Dia kecuali yang mandiri. Makanya gaji di BPJS mahal karena dia mengelola anggaran, kan begitu. Jadi anggaran ke BPJS itu dari masyarakat sama dari pemerintah. Dari masyarakat namanya mandiri, dari pemerintah namanya bantuan iuran. Karena dari pemerintah ada bantuan iuran, maka mesti ada orang pemerintah yang mengawasi BPJS. Itulah Sony Manalou ditugaskan. Ini supaya Bapak Ibu paham. Itulah tugas saya. Saya kira demikian ya. Terima kasih Pak Sony, Bu Ria. Sungguh luar biasa pencerahan pemaparan yang diberikan Pak Sony Manalou dari pengalaman hidupnya maupun selaku dia sekarang ini menjabat di pemerintahan. Baik pemirsa delegasi, setelah acara kita dialog interaktif, closing statement Ormas Medan ini juga nanti kita ada izin Pak, waktunya kita akan lakukan bentuk mengapresiasi narasumber, kedua narasumber dari para ya closing statement. Ibu mau memberikan, silakan. Buat Ibu Huta Barat, saya tadi hampir meneteskan air mata mendengarkan kisah hidup yang luar biasa dengan penuh perjuangan yang luar biasa. Saya sangat banyak melihat hal seperti ini. Tapi hanya satu yang saya ingatkan sama Ibu, jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa rendah diri, tapi tetaplah rendah hati, tetap optimis, tetap semangat dalam menjalani hari-harimu. Hidup ini adalah diri kita, bukan milik orang lain. Jadi kita yang menjalani, kita yang perlu, saya percaya dengan kegigihan, tidak ada kerja keras yang sia-sia, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Memang dalam hal kehidupan itu memang harus dijalani seperti itu Bu, harus pahit, harus seperti apa. Tapi ingat Bu, pasti endingnya bahagia. Dan saya yakin perjuangan Ibu akan menghasilkan buah yang manis. Hanya itu yang saya sampaikan, tetaplah berdoa, tetaplah menabur kebaikan. Ibu sudah melebihi menabur kebaikan yang luar biasa dengan melayani suami dalam keadaan sakit, menyekolahkan anak-anak. Itulah perjuangan yang luar biasa yang tidak ada nilainya dengan uang. Jadi harapan saya buat Ibu Huta Barat, berjuanglah dengan tulus, ikhlas, dengan penuh kerendahan hati. Percaya suatu ketika nanti perjuangan itu akan menghasilkan hasil yang
sangat menggembirakan dan ibu harus tetap tersenyum. Jangan pernah lihat dengan air matamu itu orang merasa iba, enggak ada artinya, Bu. Jadi ibu harus tetap menjadi motivasi nantinya. Suatu saat seperti yang disampaikan Pak Sony, apabila itu nanti terrealisasi, jadilah ibu menjadi salah satu motivator dan inspirasi buat banyak orang. Buat Ito Uba, saya luar biasa Ito, saya memberikan apresiasi yang luar biasa buat Ito, perjuangan Ito yang luar biasa yang tidak pernah lelah, kalah dengan saya kadang masih ada mundurnya. Tapi kalau Ito Uba tetap maju, optimis yang luar biasa, tetaplah sehat dan keluarga diberkati Ito sekeluarga. Terima kasih. Baik. Ya. Untuk. Jadi menambahkan kata Bu Ria tadi, Tuhan tidak memberikan beban kepada manusia yang manusia tidak mampu menanggungnya. Sering kan kita lihat masih bersyukur kan, seberat-beratnya akhirnya lulus juga, seberat-beratnya lulus juga, kan begitu ya Bu. Jadi kita kalau namanya orang beriman ya percaya dong, percaya, aminin, laksanakan, kan begitu. Tuhan tidak memberi beban yang manusia tidak mampu menanggungnya. Umur anak saya 6 tahun, putra kecil saya, pecah pembuluh darah otak, kemudian kepalanya dibelah, putra saya. Setelah saya dioperasi, koma 40 hari. Masuk majalah Pemina, manusia ajaib. 40 hari koma, 40 hari mati. Koma kan letak tak berada. Sekarang, 3,5 tahun menyelesaikan kuliahnya. Walaupun pakai tongkat. Anak saya jalan tidak sempurna. Saya punya supir, saya punya mobil, tapi 3,5 tahun kuliah, putra saya naik bis umum ke kampus. Semua orang maki-maki saya. Tega banget Pak Sony, Anda kan punya mobil, punya supir, kok anaknya begitu terseok-seok naik bis umum ke kampus di Jakarta lagi. Saya bilang, aku yang berurusan dengan anakku. Membangun kemandirian buat anak saya, itu urusan saya. Apa kau kira aku gak nangis di kamar mandi melihat dia melompat naik angkot dengan begitu? Saya nangis. Tapi saya mau merubah nasibnya. Sekarang dia diterima pegawai negeri di Kementerian Agraria. 10.000 tes dia bisa masuk salah satu dari 300 orang. Itu karena apa? Karena ketekunan dan keuletan. Tekunlah semua yang di ruangan ini. Apapun yang ditekuni belajar indah pada waktunya nanti. Saya berani mengatakan karena itu pada diri saya sendiri. Tidak percaya nanti saya kasih fotonya supaya teman-teman lihat. Itulah kalau saya. Tapi saya, umur saya sudah mau 60 sekarang, saya masih bisa lari tiap pagi 4 kilo, saya masih bisa berenang di tengah laut. Karena apa? Tidak ada istilah gagal dalam kehidupan ini. Terus kita berjuang, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Sesuai dengan porsi kita pula. Karena kita tidak boleh memindahkan nasib orang ke nasib kita. Kalau saya boleh memilih, saya jadi orang Swiss biar hidungku mancung, kan gitu. Kan nggak boleh kita udah lahir jadi orang Batak, ini pendek bulat, beginilah jadinya. Kita syukurin aja, kita terus optimis. Kalau boleh memilih saya jadi pilih anak Pak Harto supaya kaya. Ya tapi ternyata ibuku kan Siregar dari sana tukang jual cendol tadi, itulah ibuku. Tapi kuangkat harkat martabatnya, aku sekarang berada di sini. Kan begitu juga anak-anak ibu nanti ngangkat ibu, percayalah. Karena ibu telah tulus, maka putra ibu akan mengangkat ibu dan Tuhan akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Apapun agamanya, Mai Islam, Kristen, semua kita sama. Demikian statement terakhir saya. Baik para pemeriksa delegasi, mari kita berikan aplaus kepada narasumber kita. Baik, kita closing Pak. Kita sudahi acara ini dengan ucapan Horas, Horas, Horas. Kiranya kerjasama dan apa yang telah kita laksanakan hari ini bisa meninggalkan untuk semua. Terima kasih. Ya, dari pemerintah. Pak, foto bersama Pak sini. Ini Pak.
Oke. Kelihatan nggak tuh? Ya.